Oke, sekarang jam 2:18. Gue pengen ngomongin suatu hal yang ya menurut gue nih, gue mengganggu diri gue, tapi ya eh, terkadang jadi bahan refleksi gue aja gitu. Tapi menurut gue harus bisa keluarin cerita ini, dan gue harus bisa hmm, ya lebih sharing lah ke gak cuman ke orang-orang deket gue, tapi ya kalaupun video ini juga nggak ada yang nonton, ya at least gue udah ngeluarin lah gitu ceritanya. Jadi gue habis nonton film How I Met Your Mother season 6, terutama di episode yang si Barney Stinson itu ketemu sama bapak aslinya. Di sana si Barney Stinson tuh belajar kayak hmm, ya intinya gimana sih ya baru ketemu bapak yang aslinya gitu, dan baru apa namanya baru melihat ada sosok ayah, tapi ya di samping itu dia kecewa juga gitu. Ntar gue cek Kendrick dulu. Oke, Kendrick udah bobo. Yuk kita mulai lagi. Jadi ya di filmnya itu si Barney Stinson itu akhirnya ketemu dengan bapak aslinya. Dan ya si Barney-nya ini kayak berharap tinggi bahwa si bapaknya itu akan jadi orang yang keren gitu. Ya oke lah gitu. Tapi ternyata setelah uh, episodenya lanjut terus gitu ya, di akhir episode itu si Barney ternyata baru bisa ngungkapin feelingnya dia gitu. Dia ngungkapin bahwa dia kecewa gitu sama uh, bapak aslinya ini gitu. Kenapa bapaknya tuh ninggalin dia gitu di saat masih muda gitu. Ya dari episode itu gue jadi kepikiran kayak gitu. Ya sebenarnya gue terinspirasi untuk bisa ngomong ini ke kalian gitu. Karena apa yang si Barney lewatin itu, gue pun merasa kayak ada sebagian dari diri gue yang ya ya merasa seperti itu juga gitu, kekecewaannya itu gitu. Oke, ceritanya gini. Waktu itu tahun 2016. Tahun 2016 itu ya bukan tahun yang bagus lah untuk gue gitu. Gue waktu itu lagi keluar dari kuliah. Gue merasa gak bisa handle pekerjaan gue, tapi gue juga gak bisa menghandle kuliah gue gitu. Akhirnya gue lebih memilih kerjaan gue dibanding kuliah gue. Setelah itu di tahun 2016 akhir, uh, nyokap gue sempat berantem gede sama bokap gue. Dan pada akhirnya bokap gue nggak pulang selama seminggu. Di sana gue sama adik gue khawatir gitu. Adik gue sempat marah ke bokap gue gitu, kayak telepon atau lewat chat gue lupa. Marah suruh pulang. Ya gue pun juga marah gitu ke bokap gue, pulang lah gitu, pulang lah apa gitu. Terus ya gue kepikiran aja. Terus seminggu setelah nyokap gue berantem dan bokap gue cabut selama seminggu dari rumah, seminggu kemudian bokap gue tiba-tiba telepon gue dan minta gue ketemuan di XXA Mall 3. Di sana gue inget banget waktu gue ketemu sama bokap gue langsung diajak ke kafenya XXI. Gue disuruh duduk, gue disuruh pesan minum dulu. Gue pesan vanilla milkshake, gue inget banget. Dan dari situ bokap gue ngebuka sebuah perbincangan gitu. Bokap gue bilang ke gue bahwa bokap gue nggak bisa bareng lagi sama sorry bokap gue nggak bisa bareng dulu sama nyokap gue.
gue nggak merasa sedih karena ya sebenarnya gue juga udah merasa kayak berapa kali tuh gue ngelihat ada tanda-tandanya lah gitu ya. Gue sebagai anak pasti gue melihat tanda-tandanya, contohnya kayak bokap gue jarang cium nyokap gue, dan bokap gue jarang ada affection ke nyokap gue gitu. Kadang-kadang juga sebaliknya gitu, nyokap gue juga jarang ada affection ke bokap gue. Oke. Jadi di sana tuh bokap gue cerita bahwa nyokap gue telah melakukan kesalahan besar, tapi bokap gue masih belum siap cerita detailnya bahwa apa sih masalah besarnya itu gitu. Ya gue pun juga nggak tahu waktu saat itu gitu. Ya gue ikutin aja bokap gue bilang ke gue gitu bahwa dia tuh nggak bisa pulang ke rumah lagi, nggak bisa ketemu nyokap gue dulu gitu. Gue tanya ke bokap gue kenapa gitu. Ya gue ajak dia untuk pulang gitu, tapi saat itu gue nggak merasa sedih atau gimana gitu. Ya intinya bokap gue merasa akan lebih nyaman kalau keluar dari rumah itu. Setelah dari cafe itu, gue sama bokap gue beli tiket nonton film Triple X. Waktu itu ada film Triple X baru ya, yang mainin Vin Diesel lagi. Dan dari sana gue kayak apa sih namanya, di saat itu gue pergi nonton sama bokap gue, dan semakin filmnya semakin menuju selesai, hati gue merasa kayak ada gangguan gitu, kok kayak gini gitu, kok nggak enak rasanya gitu. Setelah nonton, bokap gue ngajak gue untuk pergi ke supermarket, dan di sana gue disuruh beli barang-barang untuk keperluan di rumah. Di sana gue kepikiran, bokap gue mau beliin semua barang-barang yang ada di supermarket itu yang gue pilih, bahkan hal-hal yang tadinya gue nggak bisa pilih ternyata gue bisa pilih gitu. Dan gue merasa hati gue tuh makin down lagi gitu. Gue ketika di kasir, gue sedih banget karena kayaknya gue baru menyadari bahwa ya bokap gue nggak akan nyentuh rumah gue lagi gitu, nggak akan nyentuh rumah yang gue tinggalin waktu itu gitu. Dan pada akhirnya ketika udah bayar, udah selesai, kita keluar dari supermarket, kira-kira ya 10 meter dari sana akhirnya bokap gue ngomong ke gue, ya ini papa mau pergi dulu gitu, papa udah nggak pulang lagi. Di saat itu gue langsung nangis. Gue nangis di dalam mall gitu. Gue nangis, gue pun juga ngelihat bokap gue nangis, yang sampai saat itu gitu gue nggak pernah lihat bokap gue nangis, dan itu pertama kalinya gue lihat bokap gue nangis. Setelah itu ya gue pisah sama bokap gue. Ya gue di mobil ditelepon lagi sama bokap gue, dia minta maaf, dia bilang ya ini harus dilakukan, sambil nangis lagi, dan gue pun juga makin banjir gitu. Ya setelah itu gue merasa gue butuh teman. Saat itu teman-teman gue lagi pergi, dan gue merasa sendiri, dan gue butuh teman. Saat itu yang gue keinget adalah Ci Ica. Gue telepon Ci Ica untuk boleh nggak gue datang gitu. Ya sambil gue nahan nangis gue, terus Ci Ica bilang oke, boleh gitu. Saat itu gue datang, gue ketemu Ci Ica, gue langsung nangis depan Ci Ica. Gue cerita semuanya ke Ci Ica, gue cerita juga ke Koleo soal bokap gue ini gitu. Dan Koleo dan Cica tuh kasih beberapa advice ke gue gitu, terutama soal hubungan suami istri gitu, yang saat itu gue masih belum bisa pahami karena
ya gue masih sebagai anak, gue cuman mengerti bagaimana caranya hidup sebagai anak gitu. Ya dari sana ada ngebantu dikit lah bahwa ya, oke, suami istri itu punya rahasianya sendiri, punya masalah sendiri yang mungkin anak-anak tuh belum tentu perlu tahu atau nggak boleh tahu gitu. Nah dari sana gue sama bokap gue masih ketemuan, masih ya ngajak pergi sana, masih ngobrol-ngobrol. Ya walaupun nggak ngobrolin hal yang banyak, tapi ya gue tahu bokap gue pengen ngobrol banyak banget sama gue pun juga pengen ngobrol banyak banget sama bokap gue. Sampai suatu hari, 2 tahun kemudian, to be precise, di tahun 2019, ya di tahun 2019, tiba-tiba gue di chat sama ii gue. Ii gue bilang, Hen, mama nggak apa-apa gitu. Ya gue bilang aja, kenapa emangnya? Coba cek ke kamarnya deh. Ketika gue masuk ke kamar nyokap gue lihat nyokap gue nangis kenceng banget. Gue tanya kenapa, gue bingung kenapa gitu. Ternyata nyokap gue ngedapetin Instagram selingkuhan bokap gue. Dan saat itu gue baru tahu ternyata bokap gue tuh selingkuh. Gimana ya? Saat itu gue nggak percaya banget. Gue merasa itu tuh bohong dan itu tuh ya bukan kebenarannya lah gitu. Gue langsung nanya ke nyokap gue, jadi mama bakal balikan lagi nggak sama papa? Nyokap gue dengan nada ya dikit marah gitu bilang ke gue, yang bener aja mau balik lagi gitu, sambil nangis tapi sambil marah juga gitu ngomong ke gue, yang bener aja mau balik lagi. Ya gue saat itu ya sebagai anak ya gimana ya gue berharap yang terbaik lagi, ya gue pengen banget ya bokap nyokap gue tuh balik lagi gitu loh. Tapi setelah gue ngeliat kayak gitu, gue sedih banget. Jadi bokap gue ternyata di Instagram cewek ini gitu udah ada priwet lagi, udah nikah lagi tapi dengan beda agama gitu. Dan banyaklah buktinya gitu bahwa bokap gue tuh selingkuh gitu. Besoknya gue minta ketemuan sama bokap gue, dan ketika gue ketemuan, bokap gue udah pakai cincin apa namanya, cincin yang gue nggak pernah lihat gitu. Bukan cincin yang cincin nikah bokap nyokap gue gitu, tapi gue nggak tahu itu cincin, ya asumsi gue itu cincin nikahan mereka yang baru lah gitu, nikahan bokap gue gitu. Nah dari sana gue tanya kenapa gitu. Kemudian bokap gue cerita ke gue gitu bahwa ya katanya bokap gue tuh kecewa sama nyokap gue yang nggak pernah ada untuk dia gitu. Dan bokap gue juga kecewa dengan apa namanya, nyokap gue yang tadinya pengen punya anak lagi, tapi ya nyokap gue memang nggak bisa karena waktu itu masalah umur gitu. Nah bokap gue misinya nih ada 2. Pertama, dia pengen punya pendamping hidup yang baru, yang lebih, ya menurut dia lebih gitu dari nyokap gue. Kedua, dia pengen punya baby lagi gitu. Nah dari sana ya gue waktu itu nggak bisa berkata-kata gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak karena ya gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Balik lagi, gue cuma bisa tahu apa namanya, hidup sebagai anak gitu. Gue nggak tahu
hidupnya sebagai orang tua kayak gimana gitu, karena gue pengennya ya apa yang gue mau aja sebagai anak gitu loh. Oke, setelah gue ketemuan itu, cicinya bokap gue, berarti tante gue datang untuk datang ke rumah untuk ya intinya kayak minta maaf lah bahwa adiknya itu seperti itu gitu loh. Dia kasih advice ke gue kalau ketemu bokap gue mesti ngomong kayak gimana dan harus gimana segala gitu. Akhirnya gue minta ketemuan lagi ke bokap gue minta ketemuan di dekat rumah di umum. Dan saat itu ya gue karena dibekali dengan ide-ide dari tante gue ini, ya gue mencoba ngeluarin semua ide itu ke bokap gue gitu. Tapi ya hasilnya bokap gue nggak bisa menjawab itu. Guanya makin emosi, bokap gue juga makin emosi. Gue bingung gue harus kayak gimana. Ya karena ya gue cuman pengen satu gitu, bokap gue bisa balikan lagi ke nyokap gue. Tapi bokap gue nggak bisa kasih jawaban yang pasti gitu, apakah beneran bisa balik lagi ke nyokap gue atau enggak. Karena waktu gue ketemu di XXC Cafe itu, bokap gue bilang bahwa dia cuman pengen pisah sebentar aja. Tapi ternyata dia udah nikah lagi dan dia udah hamilin si cewek itu gitu. Dan ternyata berapa bulan kemudian dia punya anak lagi. Dan gue balik lagi ke yang saat itu gue sama bokap gue saling marah-marah. Gue nggak tahu apa yang gue harus lakukan gitu. Gue cuman pengennya bokap gue balik lagi ke nyokap gue, itu aja yang gue tahu. Kemudian gue berpisah dengan bokap gue saat makan Yoshinoya. Dan saat itu gue gak bisa maafin bokap gue. Kalau mau jujur ya sampai sekarang gitu, gue gak bisa maafin bokap gue gitu. Karena selama 2 tahun gue ketemuan itu, bokap gue ini selalu kasih hal-hal yang ya PHP lah gitu, harapan palsu lah bahwa dia bakal balik lagi sama nyokap gue, dia bakal kontak nyokap gue lagi. Bahkan waktu bokap nyokap gue sempet gak sengaja ketemuan, nyokap gue dielus kepalanya gitu ya, kayak sebagai tanda kasih sayang gitu. Tapi ya ternyata semua itu cuman PHP. Dan gue sebagai anak kecewa banget. Gue ada ngobrol sama dia gitu soal soal ini gitu. Dan berapa kali tuh masih ganggu gue bahkan sampai sekarang gitu. Gue berusaha untuk selalu ngebalas chat bokap gue dengan berani dan dengan kuat gitu. Terkadang gue nggak kuat dan pada akhirnya gue berapa kali suka ignore gitu chat-chat dari bokap gue. Karena ya menurut gue kalau dikasih harapan palsu itu tuh ya ekspektasi gue kan jadi tinggi gitu kan. Tapi ternyata ya hasil akhirnya nggak seperti yang gue expect. Dan pada akhirnya gue jadi down banget gitu, gue jadi kecewa banget lah gitu. Dan kekecewaan itu tuh ada sampai sekarang gitu. Bahkan gue sempat ngobrol juga sama dia, bokap gue ini nih kasih example yang jelek banget ke gue sebagai seorang ayah gitu loh. Jadi gue berkomitmen sama Dea gitu ya bahwa gue nggak bisa ngikutin apa yang bokap gue lakukan gitu. Jadi ya kurang lebih begitulah ceritanya.
gue nggak tahu sih bokap gue tuh happy atau enggak gitu, tapi ya terakhir gue melihat dia happy banget sama keluarganya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang ada hal baiknya dari cerita ini, ya ada banget gitu. Pertama yang gue salut banget gitu, maksudnya umur gue 23 tahun sekarang ini tuh, yang salut banget sama umur 20 tahunnya Henry Ali tuh, gue salut banget karena waktu itu gue masih kuat untuk ya tidak menjadi anak yang yang cari perhatian gitu ya. Gue bersyukur banget gue masih bisa berpikir jernih, berpikir secara logik gitu untuk menghadapi masalah-masalah ini. Terus dari kejadian ini gue juga bisa jadi semakin dekat sama Dea. Maksudnya gini, jadi waktu gue cerita sama Cica dan Koleo, Cica itu cerita sama Dea juga, dan Dea waktu itu berinisiatif untuk konfront gue supaya gue tuh bisa lebih tenang gitu. Dan dari sana gue sama Dea ketemu terus akhirnya pacaran gitu, dan akhirnya gue nikah sekarang. Terus juga gue sama dia diskusi gitu, ngobrol banyak banget soal bokap gue, bahkan sampai sekarang gitu. Apa yang menjadi masalah bokap gue dan masalah nyokap gue, apa yang menjadi kesalahan mereka itu pada akhirnya menjadi fondasi gue dan Dea supaya nggak melakukan hal seperti itu lagi gitu, menjadi pelajaran untuk gue dan Dea. Dan gue pun juga akhirnya berkomitmen gitu kepada Dea dan kepada keluarga gue juga gitu, bahwa ya gue mungkin gak punya role model bokap yang bagus banget gitu, tapi gue tahu gimana cara jadi bokap yang baik gitu. Jadi cara menjadi bokap versi Henry Ali lah gitu ya. Dengan adanya Kendrick sekarang ini, terkadang gue mengerti juga posisinya bokap gue juga kadang jadi mengerti posisinya nyokap gue. Tapi apapun yang dilakukan bokap dan nyokap gue waktu itu menjadi trauma bagi anak-anaknya, menjadi trauma bagi gue dan adik gue. Dan gue sama dia berkomitmen untuk gak melakukan kesalahan yang sama terhadap Kendrick, anak gue sama Dea. Jadi ya begitulah curhatan gue malam-malam kayak gini. Semoga abis ini gue bisa bobo dengan tenang. Gue juga bisa tahu bahwa si Kendrick itu tuh disayang banget sama gue dan Dea gitu. Ya jadi kalau dibilang cerita ini tuh happy ending atau enggak, menurut gue ini happy ending banget gitu. Sebuah kesalahan orang lain yang bisa jadi pelajaran bagi gue gitu. Ya sometimes pelajaran itu tuh nggak harus belajar lewat mengalaminya gitu, tapi kita bisa belajar lewat orang yang pernah mengalaminya gitu. Dan saat itu gue menjadi anak gitu, nggak enak melihat orang tuanya tuh melakukan hal-hal yang jelek gitu. Dan ya itulah pelajaran buat gue dan Dea. Oke, mungkin itu aja untuk vlog hari ini. Sekarang udah jam 3.10, gue ngantuk banget. Gue belum tidur. Tadi habis beresin beberapa hal, peralatan Kendrick dan lain-lainnya. Jadi ya sekarang gue baru mau tidur. Oke.